Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kang Bangun semua. Kembali lagi dengan saya Sony Sutarsa. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk mereview bangunan rumah kita ya, atau proses serah terima di salah satu portofolio kita. Nah, hari ini di sini saya berdiri, saya ingin sedikit berbagi atau sharing bagaimana cara menjalankan satu proyek. Otomatis jalannya satu proyek, di situ ada namanya manajemen proyek. Teman-teman bisa lihat semua di sini, di papan tulis ini ada beberapa tahapan manajemen proyek yang harus dijalankan dari awal sampai dengan akhir. Teman-teman semua bisa lihat di sini ada yang namanya sebuah inisiasi atau ide timbulnya proyek itu karena apa? Karena sebuah kebutuhan atau keperluan yang memang sifatnya seperti infrastruktur, jalan, longsor, dan lain-lain. Itulah yang disebut inisiasi. Jadi timbulnya sebuah proyek. Nah, setelah inisiasi, di sini ada proses perencanaan. Di mana perencanaan ini adalah satu bagan di mana kita harus menentukan yang pertama adalah timeline. Jangka waktu dari mulai perencanaan sampai dengan selesai. Itu diplanningkan, terus kita buat desain, baik itu 3 dimensi atau gambar kerja atau gambar struktur, harus detail berdasarkan kebutuhan si owner tersebut yang akan menyerahkan pekerjaan pembangunan atau pembangunan gedung, rumah, ataupun infrastruktur, dan lainnya. Nah, setelah dilakukannya desain, itu adalah menentukan spesifikasi. Setelah jadi desain nih, teman-teman semua harus melakukan dan menentukan spesifikasi konstruksi itu sendiri, baik dari struktur, mau pakai besi berapa berdasarkan hitungan analisa struktur tentunya ya. Terus dari pekerjaan arsitektur, dindingnya mau pakai apa, sampai dengan finishing, itu harus ditentukan dalam proses perencanaan ini teman-teman semua. Setelah ditentukan desain, jadi spesifikasi, baru kita menghitung rencana anggaran biaya. Di mana rencana anggaran biaya ini adalah satu ketentuan yang harus dijalankan di dalam proses perencanaan supaya dari mulainya proyek sampai dengan akhir tidak terjadi penambahan nilai ataupun sekiranya melebihi dari budget yang sudah ditentukan. Setelah dilakukan rencana anggaran biaya selesai, desain selesai, set plan, semua perencanaan selesai, dibentuklah sebuah tim manajemen proyek yang dimana terdiri dari seorang proyek manajer, pengawas, logistik, dan tim yang lainnya yang membantu dalam proses pelaksanaan proyek itu sendiri. Nah, itu tahap kedua teman-teman. Di sini ada tahap ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini berarti kita sudah bisa memulai proyek itu. Yang pertama itu kita harus merekrut tim tukang atau tim lapangan, di mana sesuai dengan kualifikasi si tukang itu tersebut. Dia biasanya mengerjain apa? Pekerjaan sipil, batu, kayu, atau dia ahli baja ringan dan lain-lain. Nah, ini harus spesifik dan harus di interview, dites, benar nggak dia bisa mengerjakan pasangan dinding, bisa nggak dia melester, bisa nggak dia ngeboplang dan lain-lain. Karena ini menentukan kualitas mutu si proyek itu sendiri. Jadi harus benar-benar tim lapangan, kepala tukang dan tukang-tukang lainnya yang mengerjakan proyek harus sesuai kualifikasi. Setelah itu, setelah dibentuk tim, tentukan leader lapangannya. Ya, tim leader lapangan itu harus ditentukan berdasarkan kualifikasi pekerjaannya. Ahli batu ya batu, ahli dinding ya dinding, ahli struktur ya ahli struktur. Karena ini yang akan menentukan juga yang tadi saya sampaikan mutu pekerjaan kita. Yang ketiga, kita mulai bermitra dengan vendor material yang sifatnya sesuai spesifikasi yang telah ditentukan di dalam proses perencanaan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menentukannya sudah di pertengahan atau di akhir, akan terjadi delay, keterlambatan waktu. Jadi bermitra dengan vendor ataupun supplier harus ditentukan di dalam saat awal mulai pelaksanaan. Nah, setelah itu proses pelaksanaan, di mana proses pelaksanaan ini
harus ada progres. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di proses perencanaan itu kita menentukan timeline, jangka waktu pelaksanaan proyek, terus kontrol biaya dan lain-lain, serta pengawasan di saat proses pelaksanaan itu berjalan. Itu yang sangat penting. Makanya tim yang kita rekrut ini harus benar-benar paham, dari mulai project manager, pengawas, tim logistik, itu harus semua siap. Jadi jangan sampai setelah berjalannya proyek kita sibuk mencari vendor, merekrut tim, keluar masuk, dan lain-lain. Itu bisa membahayakan terhadap mutu biaya, mutu, dan waktu. Waktu kita juga bisa terlambat, tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan. Nah, setelah proses pelaksanaan berjalan, itu berarti ada pengawasan, di mana pengawasan ini terdiri dari 3 tahap. Yang itu kita harus memiliki tim yang mengkontrol mutu. Apa yang dimaksud mutu di sini? Dari mulai takaran beton, dari mulai pasangan dinding, sikuan dinding, pekerjaan mechanical, electrical, plumbing, perhitungan strukturnya sudah sesuai dengan perencanaan apa belum, pekerjaan arsitektur, pekerjaan finishing, sampai pekerjaan akhir, pemasangan pintu dan lain-lain, ini harus benar-benar dicek dan dipastikan fungsionalnya. Salah satunya seperti air bekas, air kotor, ketika jadi talang sudah dites rendam atau belum. Nah, di sini adanya di kontrol mutu. Yang kedua adalah kontrol biaya. Ya, yang mengkontrol biaya ini antara tim perencanaan dan tim pelaksanaan. Nah, ini harus sering berkoordinasi. Jadi, setiap minggu harus ada progres bobot yang ditampilkan berdasarkan dari aktual lapangan. Jadi, tim pengawas harus mengukur betul-betul berapa hasil pekerjaan di masing-masing tim tukang. Baik itu plesteran, baik itu pasangan pondasi, pasangan dinding, supaya sesuai dengan jumlah progres bobot dengan perencanaan, serta biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah si tukang tersebut. Yang ketiganya adalah waktu. Nah, ini waktu sangat penting teman-teman semua. Banyak proyek yang terlambat karena kurangnya kontrol dari penentuan rencana pekerjaan setiap minggunya. Jadi teman-teman semua, Sobat Kang Bangun semua harus menentukan rencana pekerjaan dari Senin sampai Sabtu. Pekerjaan apa aja berdasarkan dari time schedule yang sudah dibuat oleh perencanaan. Jadi antara tim perencanaan dan pelaksanaan harus berkoordinasi terus untuk supaya waktunya sesuai. Kalau seandainya jumlahnya 6 bulan dalam membangun rumah, ya harus sesuai 6 bulan. Makanya harus dibuat rencana pekerjaan setiap minggu dan evaluasi pekerjaan setiap minggu. Bila dia tidak tercapai, apa kendalanya? Langsung tentukan solusinya, eksekusi lapangan. Jadi pengawasan ini sangat penting teman-teman semua ya. Saya sampaikan lagi, baik itu kontrol mutu, kontrol biaya, dan kontrol waktu. Yang terakhir teman-teman adalah penyelesaian. Berarti ini tahap finishing. Di mana tahap finishing ini harus betul-betul kita cek oleh tim project manager, pengawas, pelaksana, logistik pun harus ikut ngecek benar nggak semua pekerjaannya itu sesuai. Harus dilakukan tes fungsional dari mulai tes siku, tes rendam, tes kelembaban dinding, tes glontor, serta dalam tahap proses finishing lainnya. Nah, setelah semuanya dipastikan selesai, baru kita melakukan penjadwalan berita acara serah terima dengan pihak owner, atau pemilik rumah, atau pemilik bangunan ruko, gedung, dan lainnya. Ya, itu teman-teman semua sedikit sharing dari saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Bagi teman-teman Sobat Kang Bangun semua yang masih penasaran terhadap manajemen proyek itu sendiri, mau bertanya silahkan di kolom komentar, bertanya. Insya Allah kami akan jawab secepatnya. Dan teman-teman semua harus mengikuti channel konten kami terus untuk bisa melihat atau mendengar bagaimana kelanjutan dari sharing kita ini. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.